Halo Sobat Cuan, nah di video ketiga ini dari web trading tutorial, gue William akan ngebahas mengenai indikator dan chart drawing yang pastinya akan berguna buat kalian para trader dalam membuat keputusan dalam trading. Dan kita akan sama-sama ngulik fitur ini supaya bisa level up your trading game. Oke, di episode kali ini, gue akan bahas secara spesifik fitur-fitur visualisasi seperti drawing tools dan indikatornya. Dan apa aja sih fungsi-fungsinya? Yang pertama, kita akan bahas fungsi dari indikator dan drawing tools yang ada pada web trading. Lalu yang kedua, pastinya kita juga bakal membahas cara menggunakan indikator pada chart. Lalu yang ketiga, kita bakal ngebahas juga gimana cara menggunakan drawing tools pada chart. Yang terakhir, kita akan mencoba untuk menyimpan chart layout. Nah, kenapa sih kita sebagai trader, kita menggunakan fitur indikator dan drawing tools? Oke, seperti kita tahu, analisa teknikal adalah metodologi untuk menentukan kapan kita harus menjual dan harus membeli. Dan sama aja yang patut buat kita beli dan kita jual. Dan melalui penggunaan web trading, berarti kamu dapat menggunakan drawing tools dan indikator yang pastinya akan membantu buat membuat keputusan. Nah, pas banget nih, peluang juga punya web trading dengan fitur tersebut. Oke, sekarang kita mulai dengan langsung ke indikatornya. Jadi, gimana di web trading peluang, kalian bisa menemukan indikator. Oke, kalian bisa lihat di samping symbol search. Di situ ada compare and add symbol, di kanannya ada klik buat indikator. Dan di sini kalian bisa menentukan indikator apa aja yang cocok dengan gaya trading kalian. Pastinya kalian yang ingin menemukan momentum yang baik di pasar saham ataupun di cryptocurrency, kalian bisa menggunakan following the trend. Dan biasanya saya menggunakan antara moving average dengan atau dengan Ichimoku juga. Dan di sini kalian bisa lihat ada indikator apa aja yang cocok dengan kalian. Oke, dan di sini saya coba menambahkan yaitu indikator moving average, dan indikator tersebut langsung muncul di sebelah kiri. Oke. Dan kebetulan saya udah setup untuk moving average-nya, dan di sini saya bisa langsung show. Sini ada moving average 55 dan moving average 100. Dan moving average ini adalah rata-rata tertimbang dari, kalau jika angkanya 55 artinya 55 hari ke belakang. Dan jika 100 artinya 100 hari ke belakang. Dan selain pakai moving average, kalian juga bisa menggunakan Ichimoku di sini, Ichimoku Cloud, untuk biasanya untuk melihat tren dari sebuah saham. Jika harga berada di atas cloud, yang artinya market sedang bullish. Dan waktu market bullish, biasanya trader yang trend following, mereka cenderung untuk melakukan pembelian dibandingkan penjualan. Seperti itu. Dan seberapa banyak indikator yang bisa kalian pilih, sebetulnya kalian bisa menambahkan berbagai macam indikator. Dan kalau kalian mau lihat MACD, salah satu indikator yang populer juga, ini adalah moving average, convergent, dan divergent. Biasanya kalian melihat seberapa besarkah upside-nya lagi, apakah market sudah dalam fase yang overextended atau cukup capek. Dan kalau kalian lihat juga, let's say ini di Bitcoin, sebelumnya kita di periode Februari, 14 Februari sampai sekitar 5 Maret di sini udah membentuk yang namanya divergent. Oke, di sini kita bisa langsung tarik garis juga. Dan kalau kalian lihat cara dari histogramnya, diagram histogramnya semakin harganya naik, seharusnya histogramnya ikutan naik, tapi di sini tidak. Dan itu adalah namanya divergent. Di sini kalian juga bisa lihat garis trendline-nya. Garis trendline kalian bisa menggunakan trendline, menggunakan ray, info line, extended line. Setelah itu horizontal line yang pastinya kalian bisa menggunakan support dan resistance. Setelah itu indikatornya biasanya yang cukup common digunakan adalah RSI. Simply, RSI atau Relative Strength Index ini biasanya para trader menggunakan untuk melihat tingkat kejenuhan, either itu jenuh beli atau jenuh jual. Kita coba menggunakan beberapa saham, contoh saham yang sedang trending. Contohnya adalah di saham Amazon. RSI ini menunjukkan apabila RSI-nya berada di level di atas 70,
Di sini ada range-nya di atas 70 dan atau di bawah 30. Jika di atas 70 artinya overbought, jika di bawah 30 artinya oversold. Overbought artinya hati-hati market ada kecenderungan untuk koreksi. Dan kalau kalian lihat di momentum yang saya tunjukkan, di sini RSI sempat keluar dari area 70, yang artinya market sedang berada dalam level yang overbought. Dan indikator ini ingin berbicara kepada kita seperti, hey, market sudah jenuh beli. Hati-hati jika kalian ingin melakukan pembelian, seperti itu. Oke, tadi saya sudah menjelaskan sedikit tentang penggunaan indikator. Jadi beberapa indikator seperti indikator yang jika kita ingin melihat tren, lalu kita ingin melihat sebuah momentum apakah market sedang overbought atau oversold, dan sekarang saya akan menjelaskan sedikit tentang penggunaan trendline. Oke, biasanya jika kita menggunakan trendline, segala indikator yang berada di layar saya seperti ini, seperti Ichimoku, atau kalau kita menggunakan moving average, biasanya kita hilangkan terlebih dahulu, atau kita hide di sini, kita bisa hide. Oke, dan setelah kita hide, pastinya kita bisa lihat di sebelah kiri, di sini ada drawing tools. Mulai seperti yang tadi saya sempat jelaskan juga, ada trend line. Jika trend line ini kita bisa langsung tarik garis trend dari sebuah saham atau kripto. Dan kalau kalian menggunakan ray juga bisa. Jadi tujuannya ray ini adalah kalian bisa memulai dari sebuah titik tertentu hingga sebuah garis yang tidak kalian tentukan sampai di time frame berapa, sampai di periode berapa. Oke. Lalu di sini ada info line juga, extended line, dan biasanya kalau kita ingin membuat support atau garis resisten, biasanya kita bisa menggunakan horizontal line atau kita horizontal ray. Dan bedanya horizontal line, kalau kalian lihat horizontal line membentang dari ujung kiri ke ujung kanan. Dan kalau horizontal ray membentang dari titik yang kalian klik hingga ke ujung kanan. Dan biasanya saya menggunakan horizontal ray ini sebagai area yang ingin saya marking sebagai area support atau area resisten dibandingkan menggunakan horizontal line. Dan biasanya saya menggunakan horizontal line untuk apa? Untuk level-level yang kita bisa lihat level tertinggi dari sebuah harga saham yang membentang dari paling kiri ke paling kanan. Dan di sini saya ingin memberikan sedikit tips gimana cara kalian menggunakan trend line dan membentuk sebuah marking area atau area support dan resisten. Kalau kalian lihat harga di sini saya menggunakan harga saham Amazon sempat berada di level 118, dan di sini kalian bisa tarik, ini adalah garis support levelnya di mana harga menyentuh 118 dan harga rebound cukup tinggi dari 118 sampai sekitaran 150. Dan di level tersebut kita bisa marking sebagai area support. Dan next-nya, kita juga bisa memarking sebuah area, waktu menyentuh sekitar 150, market sempat terkoreksi sampai 139 di sini. Dan di sini kita bisa marking juga sebagai area supportnya. Tiap kali harga mendekati area support, artinya buying power-nya mulai muncul, buyer mulai muncul, dan harga cenderung akan naik. Apabila kita melihat sebuah tren harga saham dalam sebuah tren yang naik seperti ini, di tren atau waktu harga menyentuh garis support trend line di level yang ketiga. Ini level pertama, level kedua, dan di sini ada level ketiga yang dimana sebetulnya kalau kita tarik ke level sebelumnya, kita masih belum tahu apakah level tersebut akan tersentuh atau enggak. Tapi apabila level tersebut tersentuh, garis trendline tersebut bisa menjadi area support. Area support artinya buyer muncul dan buyer akan lebih greed dibandingkan sellernya. Karena harga sahamnya berada dalam tren yang
positif atau tren naik. Dan di sini kalau kalian lihat juga, Amazon sempat menyentuh level tertinggi sekitar di 179, dan seperti yang tadi saya sudah marking juga, di area tersebut adalah area resisten. Dan pada area resisten, apabila resisten mampu ditembus, artinya market masih cenderung akan naik. Dan disitulah kita bisa ikut melakukan pembelian. Oke, next-nya setelah kalian membuat sebuah drawing, kalian menggambar sebuah chart, tentunya kalian juga bisa melakukan save layout. Oke, di save layout ini, let's say kalian membuat sebuah nama, let's say trading momentum. Oke. Nah, di trading momentum ini, kalau kalian ingin load, nah di sini kalian bisa lihat. Di sini trading momentum yang sudah kalian save akan muncul, dan kalau kalian klik nanti akan ke layout yang bersangkutan yang sudah kalian simpan. Nah, sekian video tutorial peluang kali ini, dan jangan lupa like, subscribe, dan nyalain terus loncengnya supaya kalian bisa dapat notifikasi video yang baru. Dan di next episode kita bakalan kenal lebih lanjut tentang price alert, yaitu kalian akan memahami cara dan alasan kenapa kita harus membuatnya. So, jangan sampai kelewatan ya. Thank you dan see you in the next video.